Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari Jemaat Rantepao saya menyapa kita semua dalam program Lentera Malam. Kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, pujian yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kita, dan di sana kita menikmati kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom saudara-saudara.
Suatu kebahagiaan bisa bertemu walaupun dari jarak jauh dengan saudara-saudara di tempat atau di rumah masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan ini. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu, mengantar kami untuk beristirahat. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, khusus bagi ibu-ibu rumah tangga. Saya tahu di banyak ibu rumah tangga punya beban pekerjaan di rumah yang berat. Dan saya bisa membayangkan ibu-ibu rumah tangga yang sedang lelah mengerjakan pekerjaan suatu hari, ketika didatangi anaknya atau suaminya dan mengatakan, "Ma, istirahatlah. Saya yang akan mengganti mama untuk menyelesaikan tugas itu." Saya yakin ibu rumah tangga akan bahagia sekali. Bukan saja karena ia ada waktu istirahat, tetapi yang datang kepadanya adalah orang atau orang-orang yang menyayanginya dan yang ia sayangi. Demikian saudara pengandaian, gambaran mengenai suara yang kita dengarkan tadi. Hati akan menjadi sangat lega dan rasa bahagia, jauh lebih bahagia ketimbang yang saya gambarkan tadi, ketika kita mendengar dan menerima ajakan di dalam pembacaan kita tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab undangan ini berasal dari Yesus Kristus sendiri. Siapa sebenarnya yang disapa oleh Yesus ini? Tidak lain adalah orang-orang yang sedang berbeban berat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara fakta, secara kenyataan, mereka itu adalah orang-orang dari masyarakat miskin, masyarakat yang rendah, masyarakat yang berbeban begitu berat di dalam kehidupan mereka. Dan kepada mereka lah Yesus datang dan mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, orang-orang ini dalam Injil Matius di tempat lain dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kehidupan kita, siapapun kita, entah dari lapisan manapun, pastilah akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan,
berbagai macam kesulitan. Dan ketika kita berada dalam situasi seperti itu, memang kita mendambakan kelegaan, kebebasan. Sebab sesungguhnya naluri kemanusiaan kita ialah selalu berusaha untuk mencari hidup yang lebih baik. Hidup yang akan membuat kita merasa lega, merasa bahagia dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa-apa yang kita miliki, entah itu kepandaian, entah itu kedudukan, entah itu harta benda, itu tidak akan pernah menjadi solusi atas persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini secara tuntas paripurna. Kan tetapi saat ini ada tawaran yang datang, yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri yang telah memutus rantai perbudakan karena dosa, yang merupakan akar dari seluruh penderitaan hidup manusia, dan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah, aku memberi kelegaan kepadamu. Oleh penderitaannya Yesus telah menggantikan kita dan menawarkan sesuatu pemecahan atas kehidupan kita. Ia mengatakan, pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya di dalam Yesus kita akan mendapat dan menemukan pemecahan yang sesungguhnya atas kehidupan kita dengan berbagai persoalan. Kasih setia yang dinampakkan oleh Yesus adalah kasih setia yang melepaskan kita dari beban kehidupan ini. Karena itu, ketika saudara membaca dan mendengarkan firman ini, jangan berdiam diri di dalam persoalan-persoalan saudara-saudara. Datanglah kepadanya, dengarkanlah dan terimalah undangannya, sebab kamu pasti akan menemukan kelegaan. Dan persoalan-persoalan yang kamu hadapi akan terpecahkan lambat atau cepat. Tetapi itulah janji Tuhan, dalam Kristus kita akan menemukan kelegaan, kedamaian, damai sejahtera untuk saudara-saudara. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan sejenak. Engkau yang telah menjanjikan memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Bubuhkanlah damai sejahtera-Mu itu dalam hati dan kehidupan saudara-saudara kami, dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah selalu ada kelegaan hidup di antara mereka semua. Dan dengan demikian mereka akan yakin bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah mungkir janji. Tuhan yang menyatakan berita sukacita bukanlah kabar bohong, melainkan kebenaran. Dan karena itu biar kami mengandalkan Engkau saja. Umat-Mu biarlah senantiasa berpegang teguh hanya kepada-Mu saja, mendengarkan dan menerima undangan-Mu, dan dengan demikian menempuh jalan hidup yang menuju hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang mengampuni kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sudah sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, nyatakan kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati kasih Tuhan dalam beristirahat, dan kita dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru dari Tuhan pada esok harinya. Tuhan Yesus memberkati kita.